hanya dapat dengan ala bizikrillah ta'mainul qulub. Dengan mengingat Allah. Di mana? Di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini ada orang yang tidak mau ke masjid itu, dialah orang yang tidak mau mendapatkan ketenangan jiwa. Dialah orang yang tidak mau mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah dari langit, kemudian menaikkan berkah dari bumi di masjid pertama, Pak. Maka beruntunglah orang-orang yang datang ke masjid, karena dialah orang-orang yang senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat kepada kita. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena duduknya kita hari ini di masjid, datangnya kita hari ini ke masjid, bukan karena kekuatan, Pak, bukan karena kesehatan, bukan karena kesempatan, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berbicara sehat, Pak, maka banyak orang yang lebih sehat daripada kita, Pak. Kalau berbicara sehat, bahkan ada orang yang hari ini bisa lari maraton sampai beribu-ribu kilo, tapi tidak bisa melangkah kakinya untuk masuk ke masjid. Bisa dia pakai kakinya untuk lari maraton berkilo-kilo jauhnya, tapi tidak bisa menggunakan kakinya untuk melangkahkan masuk ke dalam masjid. Kalau bicara namanya kesehatan, kalau berbicara mengenai kekuatan, Pak, banyak yang lebih kuat dari kita, Pak. Hari ini kalau kita melihat tukang-tukang semen pengangkut semen, Pak, lihat begitu. Kalau dia itu mengangkat semen itu sampai 3 sak di atas punggungnya itu, Pak. Hari ini kalau ditanya bisa mampu. Bayangkan. Kalau berbicara kekuatan, tapi banyak lebih kuat daripada kita. Kemudian kalau berbicara yang namanya kesempatan, banyak yang lebih sempat daripada kita, Pak. Maka beruntunglah kita hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan cepat-cepat pergi, Pak. Ketika ada majelis seperti ini, duduk. Karena kenapa? Di dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan dosa kepada kita. Suatu ketika Nabi SAW buat satu majelis. Dalam majelis itu datanglah satu pemuda masuk ke dalam majelis Rasulullah SAW. Ketika baginda Rasulullah SAW melihat daripada pemuda itu, maka langsung raut wajah daripada baginda Rasulullah itu berubah. Matanya menjadi merah, tanda bahwasanya Nabi Muhammad baginda Rasulullah SAW ini marah melihat daripada kedatangan anak muda itu. Tapi ketika selesai daripada majelis yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW, maka Nabi SAW tersenyum-senyum kembali melihat anak muda tersebut. Maka sahabat terheran-heran, wahai Rasulullah, tadi ketika anak muda tersebut masuk ke dalam majelismu, engkau kelihatan marah. Tapi ketika selesai majelismu ini, engkau kembali tersenyum-senyum melihat daripada pemuda tersebut. Maka apa yang terjadi ya Rasulullah? Maka baginda Rasulullah SAW menjawab kepada para sahabat, wahai sahabatku, anak muda tersebut ketika masuk ke dalam majelisku banyak membawa dosa. Banyak bawa dosa. Tapi ketika selesai majelisku ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dan menyampaikan kepadaku bahwasanya wahai Rasulullah, sesungguhnya semua dosa-dosa anak tersebut sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka beruntunglah hari ini, Pak, di masjid dibuat majelis. Karena di dalamnya majelis ini ada pengampunan dosa. Tapi hari ini ketika kita buat majelis, banyak orang yang pergi, berarti tidak mau mantau diampuni dosanya. Majelis ini, Pak, tidak hari-hari dibuat. Itu pun kalau ada jamaah masuk, baru banyak majelis dibuat. Tapi kalau tidak ada jamaah masuk, tidak ada majelis itu. Itu pun ada majelis itu kalau khutbah Jumat orang, baru dibuat majelis. Jadi untungnya kita beruntung itu kalau ada jamaah masuk di masjid, karena setiap hari bikin majelis, bikin pengampunan dosa. Kalau ditanya siapa yang tidak ada dosanya di sini, semua pasti ada dosanya. Dan kita mau bagaimana dosa ini senantiasa digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Menjadi keuntungan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala
akan menjemut namata bersama dengan nama orang tua di kalangan majelisnya malaikat, majelis yang masum, yang majelis tanpa dosa, yang bersih. Hari ini namata saja disebut oleh presiden luar biasa banggata. Ini presiden ini, jamin dulu presiden, Pak Gubernur, jauh sekali kalau presiden. Atau Pak RW. Nih, sebut namata luar biasa membanggata. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sebutin namata ini bersama lagi dengan orang tua. Jadi kita yang duduk di sini dalam majelis ini, nama orang tua juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebetulnya kita lebih terkenal di kalangan malaikat. Kalau Ronaldo Pak sama Messi ini terkenal di dunia gitu sampainya. Tapi kalau kita yang di sini hari ini disaksikan oleh para malaikat dan kita terkenal di kalangan malaikat. Jadi kita ini sudah terkenal di langit, Pak. Luar biasanya kita hari ini, Pak. Kalau duduk dalam majelis. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang senantiasa menjadi pelajaran kembali bagi kita, Pak. Bahwasanya kalau ada majelis-majelis agama, maka cepat-cepat kita masuk di dalamnya, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunan dosa kepada kita, Pak. Dan ini yang kita mau. Bagaimana dosa-dosa kita ini setiap hari diuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian